Oh, nggih. Terima kasih. Dan bila itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا آمين. 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 وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya Muhammad Ali Aziz mewakili keluarga yang sedang berduka, sekaligus mewakili Masjid Al-Akbar. Beliau adalah ketua atau sekarang direktur pertama kali di Masjid Al-Akbar, mewakili kampus Winsa, mewakili Al-Falah, mewakili Yayasan Pendidikan Al-Hikmah, mewakili LPPIG, Lembaga Pengembangan dan Penyaluran Al-Firdaus, Pondok Pesantren Gontor, apalagi sudah pokoknya milik umat, tapi sejatinya adalah milik Allah. Innalillahi, beliau adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, dari keluarga saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairal jazak atas kedatangan, doa dan sholat untuk keluarga kami Profesor Dr. Haji Muhammad Rofiul Ulama. Mohon maaf barangkali ada kekurangan hal-hal yang terkait dengan masalah keluarga, menyangkut hutang atau menyangkut yang lain, berikan kepada saya yang akan menjadi jembatan untuk keluarga. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, Jalaluddin Rumi mengatakan kematian adalah jembatan yang mempertemukan antara pengasih dan yang dikasih. Dan Bapak boleh menangis, tetapi beliau saya yakin tersenyum karena sudah akan bertemu dengan yang dikasih.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang juga Ibu Gubernur, dan sebentar lagi akan berikan sambutan juga karena beliau ini adalah milik Indonesia, milik Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua yang hadir di Masjid Nasional Akbar untuk memberikan doa terbaik untuk beliau almarhum al-maghfurlah Pak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuroli MA. Beliau mengalirkan ilmu Al-Quran di sangat banyak lembaga, dan saya salah satu murid langsung dari beliau, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuroli. Mudah-mudahan beliau dipanggil dengan Allah pada panggilan yang sangat dicintai oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Beliau bersama hamba-hamba yang dicintai Allah akan masuk surganya Allah. Amin. Semoga beliau dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan bela sungkawa kita yang sangat mendalam. Semoga keilmuan yang sudah beliau sampaikan sangat banyak warga bangsa ini, bahkan warga dunia, semua akan menjadi jariahnya beliau. Amin. Allahumma fikir wa miktar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri, Mas Rofi. HP-nya Pak, HP. Tangan kanan di atas. Tangan kiri di atas. Tangan kiri di atas. Pasangan yang kita merasa berduka cita yang sedalam-dalam akan wafatnya almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Nuroli MA. Untuk ini, untuk penyambutan terakhir yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Edi Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Profesor Dr. Haji Muhammad Romrowi kita saksikan bersama setelah perjalanan tersebut. Hari ini kita serta tekun mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan kepada kita semua. Kalau hari ini kita sibuk mengurusi jenazah beliau, saya yakin dan kami yakin bahwa para malaikat sedang sibuk menyambut kedatangan beliau. Amin. Oh ya? Yai Hasan Dong Sahal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hari Sabtu tanggal 11 Agustus kemarin, kita baru saja kehilangan guru kita tercinta, kakak, saudara kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Romrowi. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merepotkan keluarga. Paginya beliau masih ngisi kajian di Al-Hikmah Surabaya. Beliau masih menyampaikan khutbah Jumat. Sorenya beliau masih bersih-bersih rumah. Tetapi habis sholat Isya merasakan agak sedikit nyeri di dada beliau. Kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya pribadi merasa benar-benar kehilangan. Saya merasa dibesarkan juga oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Romrowi ini. Saya dulunya setelah selesai dari pesantren Gontor Ponorogo, saya dinyengerkan atau saya diikutkan beliau ke Surabaya, di mana mengelola lembaga beliau Al-Wahyu, mengelola masjid, mengelola jamaah, mengelola TPQ, dan akhirnya membantu di Multazam KPIH, kemudian juga ngajar di Al-Hikmah Surabaya. Bapak Ibu, saya yakin banyak hal, kenangan, kebaikan-kebaikan yang masih kita rasakan dari beliau. Kalau saya pribadi, setidaknya ada 3 hal yang ini benar-benar terasa dan mudah-mudahan menjadi contoh dan akhirnya bisa kita lakukan. Apa yang beliau lakukan bisa kita lanjutkan, yaitu di dalam perjalanan dakwah dan perjalanan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, beliau ini adalah sehari-hari memang fokus sebagai dai. Beliau adalah seorang pengajar tafsir Al-Quran. Beliau entengan memberikan kajian dimanapun, bahkan sampai saat kali ini beliau yang sudah profesor doktor, tetapi beliau masih menyampaikan materi di mana-mana. Tetapi satu hal yang terkesan daripada beliau yang hari ini mempunyai pesantren Al-Firdaus, banyak memberikan yang namanya kontribusi di lembaga-lembaga pendidikan. Saya melihat beliau walaupun dai, tetapi beliau juga mengasah dari sen beliau sebagai seorang entrepreneur. Beberapa kali saat zaman saya masih kuliah, zaman saya masih ikut beliau perjalanan ke Ponorogo, saya sering diajak beliau melihat peternakan sapi beliau di daerah Nganjuk. Saya pernah mendengar dan beberapa kali mendengar beliau mendapat kesempatan-kesempatan, apakah itu
aset tanah atau aset rumah. Yang ini kalau misalnya beliau tidak punya sen daripada entrepreneur, maka tidak bisa mengeksekusi. Maka ini adalah menjadi contoh, walaupun kita seorang dai, walaupun kita seorang yang namanya guru ataupun apa saja, setidaknya kita juga bisa mengasah yang namanya sen entrepreneur di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk menopang kehidupan dakwah, kehidupan kita yang lebih baik. Yang kedua adalah saya juga sering mendengar dari murid beliau, dari tempat-tempat di mana beliau memberikan kajian keagamaan. Beliau ini adalah sosok yang istiqomah. Bahkan tempat beliau ngisi kajian saat masih muda, sampai hari ini musola kecil dengan jamaahnya yang sudah tua-tua, sampai akhir sebelum beliau meninggal juga masih beliau yang namanya lakukan dan beliau ajar tempat itu. Artinya beliau istiqomah, tidak memilih-milih, yaitu kelas di dalam berdakwah. Mungkin kelas beliau adalah sudah tinggi di kelas para pejabat, tetapi murid-murid beliau di tempat, di surau-surau kecil, beliau juga masih mengajarkan ilmu ini kepada mereka. Dan yang terakhir, saya sering mendengar kenapa beliau ini adalah mempunyai kontribusi di mana-mana, di lembaga pendidikan atau dimanapun, karena beliau seringkali mengatakan, kalaulah nama saya ini bisa bermanfaat untuk lembaga, untuk pesantren Anda, maka libatkan, catat nama saya di pesantren atau di lembaga Anda, kalau setidaknya bermanfaat. Maka dari situlah nama beliau adalah ada di mana-mana, memberikan kontribusi di lembaga-lembaga besar Al-Falah, Al-Hikmah, dan beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang lain, Al-Akbar. Ini karena sikap beliau adalah beliau ingin namanya dilibatkan di mana-mana, setidaknya bisa memberikan manfaat kepada umat. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, kita semuanya mempunyai kesan dan yang mendalam, dan mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini memberikan manfaat sebagai kenangan, yaitu kami dengan apa yang beliau ajarkan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.